Perkenalkan, nama saya Danu Surya Putra dengan NIM 35222-032. Perkenalkan, saya Eka Damayanti dengan NIM 35 2022-010. Saya Wahyu Aprina Birin Regina Putri dengan NIM 35 2022-021. Saya Neti Puspanirum dengan NIM 35 2022-030. Beberapa waktu lalu ayah Ria Ricis dikabarkan meninggal dunia. Ria kemudian mengabadikan prosesi pemakaman sang ayah ke akun YouTube-nya hingga menuai beragam tanggapan. Video itu dituding mengeksploitasi kematian sang ayah lantaran masih ada iklan dalam videonya. Akibat video tersebut, Ria Ricis menjadi perbincangan dan banjir hujatan hingga menduduki trending di media sosial. Ria Ricis diketahui mengunggah 7 konten yang berkaitan dengan kepergian sang ayah. Biarnya adalah mengupload semua kehidupan personalnya dia ke YouTube, ke sosial media. Nikah, pacaran, ijab kabul, akikah, suaminya masuk rumah sakit, masuk IGD, bokapnya, soal bokapnya yang ya kita sama-sama tahu lah gitu. Semuanya honeymoon dia upload semua. Bahkan ziarah kubur dia upload berpart-part. Ziarah kubur loh. Enggak, gue tanya deh, siapa dari kalian yang ziarah kubur kepikiran bikin konten gitu? Ziarah kubur. Kita mah kalau ziarah kubur udah mengingat kematian aja udah. Tapi ini bisa loh kayak, hari ini kita mau ziarah kubur loh. Oh iya ya gitu ya. Ya bawa kamera ya, kita ngonten di sana. Ada orang begitu kepikiran begitu? Gak ada. Ya cuma dia Ricis doang udah itu. Dari berita tadi, bagaimana sih tanggapan kalian tentang Ria Ricis? Ya dimana dia terlalu mengumbar kehidupan pribadinya di platform media sosial, terutama di konten YouTube-nya. Nah, di video kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan membahas bagaimana sih latar belakang Ria Ricis dan juga kerangka teoritis dari kasus ini dikaitkan dengan teori sosiologi dan juga solusinya menggunakan 3 konsep cybersosiologi. Nah, sebelumnya teman saya akan menjelaskan apa tujuan kita mengambil studi kasus Ria Ricis ini. Jadi, stay for watching. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuannya kita mengambil studi kasus ini. Yang pertama itu kita mengetahui bagaimana Ria Ricis ini membuat identitasnya dalam konten sosial media tersebut. Yang kedua, kita bisa mengetahui seberapa besar sih akun-akun anonim yang mengkritik atau menghujat Ria Ricis ini dengan adanya konten-konten tersebut. Yang ketiga itu bagaimana teori sosiologi ini menjelaskan tentang fenomena sosial tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya Ria Ricis. Ria Ricis ini merupakan seorang konten kreator, selebritis, dan lain-lain. Ria Ricis ini memiliki akun YouTube dengan subscriber 20 juta lebih. Dari konten-konten tersebut, Ria Ricis ini mendapatkan uang. Namun, beberapa konten Ria Ricis ini menimbulkan kontroversi yang membuat masyarakat yang melihat itu menjadi geram. Seharusnya dalam momen seperti itu tuh tidak patut untuk dikontenkan. Ya, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa komentar negatif dari konten-konten Ria Ricis. Yang pertama ada ini, dan ini. Dari beberapa konten tersebut kami dapatkan dari konten-konten Ria Ricis yang menimbulkan kontroversial, yang membuat warganet geram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih hubungan interaksi simbolik dengan studi kasus yang kita ambil. Perlu diketahui terlebih dahulu, interaksi simbolik merupakan teori yang menekankan pada hubungan antara simbol dan interaksi. Nah, dari pandangan ini bahwa makna dari simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial dibentuk melalui proses interaksi antara individu dan masyarakat. Nah, studi kasus yang kita ambil sendiri terkait Ria Ricis. Ria Ricis sendiri merupakan konten kreator terkenal di Indonesia yang memiliki lebih dari 20 juta subscriber. Ria Ricis sendiri sering mengupload video-videonya yang kontroversial dan tidak sering menimbulkan banyak hate speech yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan beberapa contoh video-video Ria Ricis yang terdapat beberapa hate speech di dalamnya. Komentar-komentar tersebut merupakan simbol-simbol yang digunakan masyarakat agar dapat digunakan untuk menunjukkan rasa emosi yang lebih dalam suatu pesan.
Interaksi simbolik sendiri digunakan untuk memahami bagaimana makna dibentuk melalui simbol-simbol atau komentar-komentar di kanal YouTube Ria Ricis dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku dan interaksi antar individu dalam ruang virtual. Dari studi kasus ini, kami bisa menggambarkan bahkan kerangka teoritis seperti berikut ini. Nah, alasan kita menggambarkan bahkan seperti ini karena mereka saling bergantung atau memiliki hubungan yang dimana identitas mempengaruhi anonimitas, sedangkan anonimitas mempengaruhi deception, dan deception menghasilkan interaksi simbolik. Selanjutnya yaitu solusi menggunakan 3 konsep cybersosiologi, yaitu identitas, anonimitas, dan juga deception. Yang pertama yaitu identitas. Identitas sendiri yaitu dimana seseorang menampilkan dan juga membangun suatu jati diri di media sosial. Nah, untuk kasus Ria Ricis itu sendiri, di mana Ria Ricis membagikan atau menampilkan kehidupan pribadi di media sosial sehingga dia membuat identitas online. Nah, untuk solusinya yaitu mungkin Ria Ricis bisa lebih membatasi atau menindaki secara tegas di mana identitas asli dan juga identitas di media sosial. Yang kedua yaitu deception, yang dimana deception merupakan suatu penipuan yang merujuk kepada penyampaian informasi yang tidak benar. Untuk kasus Ria Ricis sendiri, mungkin dalam penyampaian kontennya, Ria Ricis bisa saja memiliki informasi yang tidak benar atau memanipulatif sehingga memicu reaksi negatif dari audiens. Nah, untuk solusinya, mungkin Ria Ricis lebih memastikan kejujuran akan konten-kontennya dan juga membatasi konten-kontennya. Dan solusi selanjutnya yaitu mungkin Ria Ricis juga lebih mengklarifikasi apabila ada ketidakbenaran dari kontennya tersebut. Dan yang terakhir yaitu anonimitas, yang dimana anonimitas sendiri memungkinkan seseorang menyembunyikan identitas mereka. Nah, dari kasus Ria Ricis mungkin banyak kritikan atau komentar-komentar negatif dari akun-akun anonim. Nah, mungkin solusinya Ria Ricis lebih mengatur privasi di akun YouTube-nya dan juga membatasi komentar-komentar negatif atau juga membatasi konten-konten yang bersifat negatif dan lebih menggantikan dengan konten-konten yang bersifat positif. Ya, jadi kesimpulannya ini dari studi kasus yang kita ambil yaitu konten Ria Ricis, kita menggunakan teori sosiologi interaksionisme simbolik. Jadi Ria Ricis ini dengan menggunakan media sosial sebagai simbol untuk dirinya sendiri dan penonton, yang dimana konten-kontennya ini ia ingin menyampaikan emosinya kepada para penonton. Namun yang didapatnya reaksi pro dan kontra. Dari kelompok 1, terima kasih.